Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji. Jadi, judul yang saya bawakan untuk mata kuliah etik UMB ini, judulnya Dampak dan Bahaya Korupsi. Untuk slide berikutnya, pengertian korupsi berkembang dengan begitu banyak definisi. Hal ini disebabkan karena definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara harfiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang mengaturnya. Secara internasional belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, dampak dan bahaya korupsi. Yang pertama, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan plan calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Korupsi yang menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis. Ya, melalui infografis ini dapat kita ketahui, jadi munculnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, munculnya kedaulatan rakyat, nilai akhir kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Untuk selanjutnya, dampak korupsi terhadap ekonomi. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia atau TII mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi sekitar 30-40%. Dana menguap karena dikorupsi dan korupsi terjadi 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dalam infografis kali ini kita bisa lihat penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, kemudian meningkatnya hutang negara. Kemudian dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Kemudian dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan diantaranya melemahkan alutsista dan SDM karena anggaran Hankam menguap sia-sia. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurunnya kualitas lingkungan akibat yang dihasilkan oleh perusahaan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi 30-42 triliun rupiah per tahun. Kemudian kerugian negara akibat korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Kesimpulan, yang pertama, korupsi adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang dengan cara menyogok, menyuap, menerima sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan keuangan negara. Korupsi juga adalah perbuatan bejat yang menguntungkan diri sendiri
dan orang lain dengan cara melawan hukum. Dampak korupsi adalah sebagaimana yang telah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia dan telah meluas sampai pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga korupsi sudah merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Pemberantasan korupsi diperlakukan suatu pengawasan yang insentif dari berbagai unsur, yaitu pengawasan melekat, legislatif, dan masyarakat. Kemudian saran para penegak hukum agar dapat menegakkan peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Para hakim agar memberi hukuman bagi koruptor yang setimpal dengan perbuatannya. Kedua, perlunya sistem pengawasan oleh lembaga legislatif dan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, dan perlu sistem pengawasan oleh lembaga komisi judisial dalam mengawasi setiap keputusan hakim yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.